saya awalnya sering sakit kepala, terus saya berobat ke dokter. Setelah berobat ke dokter, saya dicek lagi, saya ternyata sakit, kolesterol saya sangat tinggi, asam urat sangat tinggi, terus tekanan darah saya juga tinggi. Nah, saya mencoba berobat ke dokter, saya dicek ke dokter, ternyata memang kolesterol saya tinggi sekali, terus sudah minum obat tidak ada perubahannya. Terus setelah saya mencoba terapi kolbu ini, alhamdulillah saya sudah ada perubahan. Sekarang saya tidak merasakan sakit kepala lagi, kolesterol saya juga sudah turun, darah tinggi turun, asam urat saya juga turun. Ya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena saya sudah di terapi kolbu ini. Sekarang saya sudah merasakan tidak seperti dulu, saya sudah merasa seperti sehat kembali. Selama ini saya dinyatakan sakit vertigo, terus saya udah ke dokter, di situ dinyatakan katanya harus berobat terus. Ternyata saya udah berobat berkali-kali, dia minum obat, nggak ada perubahan sama sekali. Begitu saya ngeliat tayangan Pak Sony di Jack TV, saya punya niat untuk datang terapi ke tempat Pak Sony. Terus di situ saya dinyatakan dideteksi sama Pak Sony harus terapi 5 kali. Ternyata sama di terapi sama Pak Sony 4 kali saya udah sembuh. Saudara-saudara budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta masih pertama. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan dari rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JAK TV. Kita ketemu lagi di acara Medika Natura Malam, yaitu bersama Ustadz Sony Sutrisna, dan dengan metodenya yang tidak asing lagi, yaitu tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, hanya menggunakan air putih, doa, dan minyak yang akan dioleskan. Dan langsung aja mungkin kita sapa Ustadz kita di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Insyaallah, alhamdulillah ya. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami dan langsung berbincang langsung bersama Ustadz Sony Sutrisna, mungkin mengalami gejala penyakit medis, baik itu mungkin vertigo, ginjal, atau mungkin paru-paru, Anda bisa menghubungi kami di 0215155111. Dan jika Anda ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 021705803801. Nah, langsung aja mungkin tema kita pada malam hari ini adalah surat An-Nas. Nah, ini Ustadz, ini kan kita mengenai tentang surat An-Nas. Apa sih sebenarnya keutamaan dari surat An-Nas itu sendiri? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini sengaja kita angkat tema kita, yaitu surat An-Nas. Karena selama ini mungkin kita sering melihat penekanan dari penggunaan surat An-Nas lebih ditekankan atau lebih dianggap bahwa surat An-Nas diturunkan ke muka bumi ini, diturunkan untuk mengusir jin atau untuk melindungi kita dari jin, sehingga sering sekali di dalam sholat berjamaah penekanannya pada saat minal jinnati wan nas, sehingga identik sekali surat An-Nas ini untuk mengusir jin. Padahal para pemirsa, kalau kita lihat arti di dalam surat An-Nas itu sendiri, ternyata surat An-Nas
tidak ada urusan dengan jin. Jadi sekali lagi ternyata surat Anas tidak ada urusan dengan jin. Ternyata di dalam arti surat Anas di sana kira-kira artinya adalah, ya Allah lindungilah aku dari setan-setan yang ada di dalam diri jin dan setan-setan yang ada dalam diri manusia. Ini artinya setan tersebut bisa ada dalam diri kita juga dan juga bisa ada di dalam diri jin. Nah, jadi ini satu hal yang sangat berbeda. Yang di satu sisi surat Anas diidentikan dengan surat untuk mengusir jin, padahal sebenarnya artinya adalah surat Anas untuk supaya kita terlindungi dari setan-setan yang ada dalam diri jin ataupun yang ada dalam diri manusia. Jadi bisa juga setan itu ada dalam diri kita sebagai bangsa manusia. Artinya penggunaan surat Anas itu bisa sangat luas sekali penggunaannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang mengenai cara mengamalkannya surat Anas. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz Sony Sutrisna? Tapi lagi-lagi kita harus komersial break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit. Hanya menggunakan air putih, doa, dan minyak yang akan dioleskan. Nah, bagi Anda yang ingin langsung live interaktif, mungkin mengalami penyakit medis tentunya, Anda bisa menghubungi kami di 0215155111. Sambil menunggu penelpon yang masuk nih Ustadz, tadi kan kita sudah menanyakan keutamaan dari surat Anas. Nah, sekarang bagaimana cara mengamalkan surat Anas? Iya, terima kasih. Para pemirsa, kalau kita ibaratkan surat Anas ini seperti sebuah handphone katakanlah, maka pasti handphone tersebut untuk bisa digunakan kita perlu pinnya untuk bisa dihidupkan. Nah, demikian juga dengan surat Anas. Kalau kita perhatikan surat Anas ini, dia memiliki pin atau kunci untuk bisa kita masuk di dalam surat Anas. Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya adalah basmalah. Ini artinya pada saat kita menggunakan surat Anas, sekali lagi jangan ada nuansa kebencian. Karena apa? Karena kuncinya adalah basmalah. Basmalah itu artinya apa? Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi surat Anas bukan dengan menggunakan Asmaul Husna, misalkan dengan namamu yang maha menghancurkan atau dengan namamu yang maha mematikan. Nah, ini
ternyata surat Anas itu kuncinya bukan itu. Surat Anas itu ternyata kuncinya atau dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Artinya pada saat kita membaca surat Anas itu jangan ada kebencian, tetap kedepankan kasih dan sayang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebab apa? Sebab itulah kuncinya. Atau kalau ibaratnya surat Anas ini mobil, kuncinya itu starternya itu. Jadi starternya adalah basmalah, starternya adalah kasih sayang. Nah, setelah kita masuk di dalam surat Anas itu, para pemirsa, ternyata surat Anas itu kegunaannya sangat luas sekali. Jadi bukan hanya kepada bangsa jin saja, tapi karena ini ditujukan untuk setan-setan yang ada di dalam diri jin dan setan-setan yang ada dalam diri manusia, maka penggunaan surat Anas menjadi sangat luas. Contoh misalkan setan yang ada dalam diri manusia, bisa jadi misalkan kita sedang ada di lampu merah ya, di waktu malam, mungkin ada perasaan kita takut nih, jangan-jangan sebentar lagi saya mau ditodong orang nih, jangan-jangan sebentar lagi mau dirampok nih. Nah, kita masih minta kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari setan-setan dengan menggunakan surat Anas tadi, dan tetap kedepankan kasih sayang dari setan-setan yang ada dalam diri manusia yang ada di sekitar sini. Supaya apa? Supaya kita terlindungi. Jadi penggunaan surat Anas ini sangat luas. Atau mungkin di waktu malam kita sedang sendirian di rumah, timbul perasaan takut, jangan-jangan ini ada makhluk gaib nih. Nah, minta kepada Allah dengan surat Anas tadi, ya Allah lindungilah aku dari setan-setan yang ada dalam diri jin. Jadi kalau misalkan setan itu masuk dalam diri jin, jin yang tadinya baik jadi jahil. Nah, demikian juga setan tadi, kalau setan masuk dalam diri manusia, manusia yang tadinya baik jadi usil. Ya kan, tiba-tiba spion dicongkel, atau tiba-tiba kaca mobil kita dipecahin. Nah, ini karena apa? Karena manusia tersebut termasuk kemasukan setan tadi. Nah, setan tersebut masuk di dalam diri manusia atau di dalam diri jin dalam bentuk apa? Setan itu tadi. Nah, setan itu masuk dalam bentuk kotoran hati, para pemirsa. Jadi dia akan masuk dalam bentuk dengki, dalam bentuk iri, dalam bentuk cemburu, dalam bentuk burusangka. Saya pikir demikian. Baik. Nah, bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami masih membuka telepon kami di 0215155111. Dan nampaknya ini sudah ada penelpon yang masuk nih. Langsung saja mungkin kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Parti di Tangerang. Ibu Parti di Tangerang. Silakan Ibu. Keluhannya apa Ibu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parti, selamat malam. Keluhannya ini Keluhannya ini Pak Ustaz, ini saya selalu ngomong sama Pak Ustaz. Cuma saya baru kali ini mendapatkan teleponnya. Baru berhasil gitu nelfon. Padahal kalau pagi saya sering nelfon juga. Ini keluhan saya sakit kepala semua Pak Ustaz. Sudah berapa lama Ibu? Sudah dari 2007. Berarti sudah 5 tahun ya Ibu? 4 tahunan ya? Oke. Iya, udah berobat tapi selalu kambuh. Setiap harinya selalu kambuh ya, siang. Oh, di siang hari selalu kambuh? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja mungkin kita akan mendengarkan jawaban dari Ustadz Sony. Silakan Ustadz. Ya, tadi pusing sebelah ya. Iya, Ibu Pati. Jadi saya pikir untuk sementara waktu ya Bu ya, makanan yang mengandung lemak-lemak sebaiknya dihindari dulu. Ya, seperti kayak seafood itu sebaiknya dihindari. Terus juga gorengan juga sebaiknya dihindari. Karena berdasarkan deteksi yang barusan kita coba lakukan, itu memang ada sedikit yang mesti diterapi ya di daerah kepala, mungkin akibat ada sedikit penyempitan di sana. Nah ini kalau misalkan cuman dengan obat ya dia akan terus cenderung kembali lagi kambuh-kambuh ya, terus, akan kambuh lagi. Jadi memang sebaiknya, karena ini kan juga sudah cukup lama ya, sudah hampir 5 tahun tadi menurut penjelasannya kan. Saya pikir kalau memang tidak terlalu jauh tempatnya ya, apa salahnya coba datang ke terapi kolbu ya, untuk kita lakukan terapi di daerah kepalanya.
Karena saya pikir siapa tahu pertemuan kita pada malam hari ini itu merupakan sebuah petunjuk ya dari Allah. Dan satu hal lagi, di terapi kolbu kan tidak ada jamu, tidak ada herbal, tidak pakai dipijat ya, terus tidak ada suntik dan ya tidak ada amalan-amalan, sehingga kan bebas dari urusan yang seperti itu ya. Jadi saya pikir apa salahnya, kenapa tidak dicoba ya? Siapa tahu ini merupakan suatu petunjuk dari Allah. Dan satu hal lagi, sekali lagi, makanan yang berlemak sebaiknya dihindari. Baik pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi. Bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa catat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 0218502029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Media Natura Malam. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal, hanya di terapi kolbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam terapi kolbu, The Power of Soul. Emangnya kenapa? Subsidi premium hakikatnya adalah si mampu membantu si tidak mampu. Karena kehabisan BBM, saya jadi tidak bisa melaut. Siapa Pak? Non subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh Jack TV cukup menarik dan sudah mulai menariklah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan Jack TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwaku diberikan kunci hanya untukmu. Untuk kami slang saksikan Ganas Kustik Jack TV. Tetap di Ganas Kustik. Masih di acara Media Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya tanpa herbal, tanpa jamu, tanpa pijit atau mungkin disuntik juga kata Ustadz ya. Hanya menggunakan air putih, doa dan juga minyak yang akan dioleskan. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami itu banyak banget mungkin komplikasi atau mungkin stroke atau mungkin vertigo, migrain, Anda bisa menghubungi kami dan langsung live interaktif bersama Ustadz Sony Sutrisna di 021 55115555. Nah, langsung aja mungkin sambil menunggu telepon, kita langsung lanjutkan lagi sesuai dengan tema kita yaitu surat Anas. Nah, Ustadz, bagaimana sih kaitannya surat Anas dengan penyakit atau pengobatannya? Ya, saya pikir ini suatu pertanyaan yang baik ya. Para pemirsa, seperti tadi telah kita coba singgung sedikit bahwa surat Anas diturunkan ke muka bumi ini untuk supaya kita terlindungi dari setan-setan yang ada dalam diri manusia. Nah, kalau sudah berbicara setan dalam diri manusia, kan bisa jadi setan itu ada dalam diri kita sendiri, karena kita ini kan bangsa manusia juga. Nah,
setan yang ada dalam diri kita ini, dia akan masuk berupa kotoran-kotoran hati, para pemirsa. Dia akan masuk berupa iri, berupa dengki, berupa buruk sangka, berupa cemburu, ya. Macam-macam dia akan masuk dalam tubuh kita ini, berupa sifat-sifat yang jelek tadi. Mari coba kita pernah tidak kita rasakan kalau kita lagi dengki sama orang itu, bawaannya kita pengen nonjok aja, kan begitu. Nah, itu kan sifat setan. Kalau kita iri sama orang tuh bawaannya kalau melihat dia tuh, waduh rasanya seperti gimana, itu kan sifat setan. Kalau kita cemburu ya demikian, kalau kita cemburu sama orang tuh bawaannya, aduh kalau bisa gantung diri saja, itu kan sifat setan. Artinya apa? Artinya setan tuh masuk di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Dia berupa iri, berupa dengki, berupa buruk sangka, berupa sombong. Dan surat Anas diturunkan ke muka bumi ini untuk supaya memerangi sifat-sifat tadi, memerangi setan-setan yang ada dalam diri kita sebagai manusia tadi, dan juga setan yang ada dalam diri jin tentunya. Nah, karena itu para pemirsa, kalau surat Anas itu sering kita gunakan untuk supaya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan-setan dalam diri kita tadi, insya Allah kita selalu koreksi. Wah, ini hari ini kayaknya saya lagi kena setan iri